Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika. Di kelas 8 ini, buku yang akan kita gunakan adalah buku paket terbitan Erlangga, kelas 8 yang tentunya sudah kalian miliki. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan berdoa agar pembelajaran yang akan kita laksanakan barokah ilmuna. Nah, di sini ada perkenalan kembali untuk formasi guru matematika tahun ajaran baru ini masih tetap ada 6 orang, yakni Pak Agus, Pak Aos, Pak Yayan, Bu Siti Nur Mulyani, Bu Didah Mardiah, dan yang terakhir adalah Bu Anis. Ini ada 6 orang ini yang akan membimbing kalian nanti belajar matematika di MTS Sirna Miskin untuk tahun ajaran baru ini. Selama 1 semester ini ada 5 materi yang akan kita pelajari. Pertama ada pola bilangan, yang kedua ada koordinat kartesius, yang ketiga ada relasi dan fungsi, yang keempat ada persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, bisa dilihat di buku paket kalian ada peta konsep tentang pola bilangan. Nah, di sini pola bilangan ini ya Bapak akan fokuskan kepada barisan dan deret bilangan. Nah, ini ya barisan dan deret. Nah, di sini kita akan mengobservasi sebuah kalender di mana yang digunakan di sini kalender bulan Januari tahun 2018. Kalau kalian punya kalender juga bisa digunakan. Intinya pada hari Senin di sini tanggal 1 ya, kalian cari aja tanggal 1. Terus pasti di bawahnya itu atau di sampingnya tanggal 8, 15, 22 dan 29. Nah, di sini kalau kita lihat dari 1 ke 8, ke 15, ke 22, ke 29, semuanya ditambah dengan 7. Nah, ini sesuai dengan perubahan hari. Artinya, di sini tanggal-tanggal tersebut membentuk sebuah pola, di mana pola tersebut bertambah 7 dari bilangan yang sebelumnya. Contoh 8, nih ya. 8 itu bertambah 7 dari bilangan sebelumnya, yaitu 1. 1 tambah 7 sama dengan 8. Nah, ini bisa dilihat di sini 1, 8, 15, 22, 29. Nah, ini dinamakan sebagai sebuah barisan karena di sini menggunakan koma. 1, 8, 15, 22, 29 kita sebut sebagai barisan bilangan, di mana setiap bilangannya itu dipisahkan dengan koma. Terus, nah jika kita jumlahkan, nah contohnya seperti ini, kita ambil contoh yang tanggal 2, 2, 9, 16, 23, dan 30. Nah, dipisahkan dengan tanda jumlah di sini plus ya, kita namakan sebagai sebuah deret. Nah, jadi kalau misalkan sebuah barisan itu dipisahkan dengan koma, kalau deret itu dengan tanda plus ini ya, jumlah. Terus juga bisa kita ketahui hasilnya berapa jumlahnya dari semua ini. Itu untuk contoh aplikasi deret, aplikasi barisan, pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak juga punya sebuah contoh dari pola bilangan. Nah, contoh ini batu bata ya. Batu bata yang membentuk sebuah tangga. Membentuk sebuah tangga, bisa dilihat ini tangga yang pertama ya, tangga ke-1 ini ada 2 buah bata, tangga yang kedua ada 4 buah bata, tangga yang ketiga ada 6 buah bata. Nah, berarti kalau tangga yang keempat ada berapa buah bata? Bisa kalian hitung? Nah, dari 2
ke 4, ke 6. Terus berapa ini jumlahnya? Biar polanya ini tersusun rapi, berapa? Nah, dari sini bisa kita hitung ternyata ada 8 buah bata. Nah, bagaimana kalau tangga yang ke 100? Apakah kita bisa hitung? Ya, bisa. Dengan mempelajari pola bilangan ini, kita bisa mengetahui urutan yang ke n, urutan yang kesekian. Contoh di sini yang ke 100 memerlukan berapa buah bata. Nah, ini bisa kita ketahui dengan cara mempelajari pola bilangan. Jadi, pola bilangan ini adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, kalau yang ini, apa polanya? Nah, setiap bilangan berikutnya ini ditambah 2. Ini 2 ke 4 tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, ini pola bilangan. Ada contoh lain lagi, perhatikan di sini dari 1, 3, 6, 10, 15. Berapa yang ini? Nah, mungkin kalau kita menghitung dengan gambar ini bisa dihitung ya, cukup mudah. Nah, tetapi di pola bilangan ini kita bisa cari dengan cara melihat bilangan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Contoh di sini 3 ya. Jadi 1 ke 3 ini tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4 tambah 5 berarti di sini tambah 6. 15 tambah 6 jadi totalnya 21. Benar enggak? Kita hitung saja. Di sini ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi totalnya yang ini untuk yang suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 21. Bagaimana kalau 3 suku berikutnya? Berarti kita tambahkan lagi. 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya. Maka diperolehlah angka-angka seperti ini. Ini untuk contoh pola bilangan. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada pengertian pola dan barisan bilangan. Nah, di sini barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Perhatikan ya. Nah, di sini Bapak ada gambar. Ya, ada sebuah pola, gambar dari sebuah pola yang membentuk sebuah huruf L, menyerupai huruf L. Nah, huruf L tersebut tersusun dari beberapa buah persegi. Nah, contoh, di sini ada U1, artinya itu U1 itu melambangkan suku ke-1 atau urutan ke-1. Ini suku kedua atau urutan kedua, suku ketiga atau urutan ketiga, ini urutan yang keempat. Nah, pertanyaannya bagaimanakah untuk membentuk pola huruf L untuk urutan atau suku yang ke-100? Apakah bisa dicari? Nah, ini dengan mempelajari pola bilangan bisa. Mari kita pelajari yang selanjutnya. Nah, ini di buku paket ada ya, yang punya buku paket silakan dibuka. Buku paketnya bab tentang pola bilangan. Nah, perhatikan ke sini. Misalkan ada di sini pola bilangan yang sudah Bapak tampilkan. Di sini ada U1, U2, U3, U4. Nah, kita akan mempelajari 4 susunan ini. Susunan urutan ini ya, urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk urutan pertama di sini lihat di sini ada satu persegi dan 3 buah yang ini ya huruf L ya, 1 persegi di sini dan 3 buah lagi yang ke bawahnya. Jadi 1 dan 3. 1 tambah 3. Untuk urutan kedua nambah 1, 2. Kalau ini juga nambah 1, 4. Urutan yang ketiga 3 ditambah 5. Urutan yang keempat 4 ditambah 6. Jadi di sini untuk yang atasnya bertambah 1, untuk yang sampingnya juga bertambah 1. Nah, ini U1 bisa dilihat nih 1 tambah 3 jadi 4 ya. Nah, urutan kedua 2 ditambah 4. Atau di sini bisa kita tulis dengan 2 ditambah 2 tambah 2. Nah, ini bertingkat ya, ini pola yang bertingkat. Urutan yang ketiga itu tingkat tambah 5 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 2.
Urutan yang keempat, 4 ditambah 6 itu sama dengan 4 ditambah, nah yang 6 ini dipecah, jadi 4 tambah 2. Sekali lagi, Bapak balikin lagi ya, ini kan 1, 3, 2 tambah 4, 3 tambah 5, 4 tambah 6. 1 tambah 3, lihat perseginya ada 1 dan 3, 2 tambah 4, di sini 2, di sini ke bawahnya 4, 3 tambah 5, ke samping di sini 3, ke bawahnya 5. Dan yang terakhir ke samping di sini 4, ke bawahnya ada 6. Nah, 1 3, 2 4, 3 5 dan 4 6. Sampai di sini dulu. Nah, sampai di sini dulu coba pahami dulu ya. Sampai di sini lihat yang seperti dulu. Langsung, nah di sini karena ini adalah U1, U2, U3, U4, suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, atau urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nah, di sini Bapak akan merubah angka yang ini nih, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa? Biar angkanya sesuai dengan ini, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 3 berarti 1 tambah berapa? Tambah 2. Yang keempat, nah ini ada 2. 2 tambah berapa? Tambah 2, jadi 4. 5, 3 tambah berapa? Tambah 2, jadi 5 ya. 6 itu di sini ada 4. 4 tambah berapa? Jadi 6. Tambah 2. Nah, oleh karena itu, maka bisa kita simpulkan untuk UN. Di sini jika UN, maka di sini N ditambah, langsung ke sini ya, kita pakai yang akhir. Untuk yang UN, maka N ditambah N tambah 2. Ngerti nggak? Sampai di sini. Nah, berarti untuk yang suku ke N, 4-nya diganti N. UN itu artinya 4-nya kita misalkan sebagai N. Berarti di sini ambil yang paling belakang, N tambah N ditambah 2. Itu UN. Kenapa dimisahkan N? Karena kita akan mencari yang tadi, yang 100. Berarti U100 sama dengan 100 tambah 100 tambah 2 untuk suku yang ke 100. Nah, kita akan mencari suku barisan yang ke 100. Yang tadi katanya rumusnya U100 itu 2 dalam kurung N tambah 1. Di sini berarti jika N-nya itu adalah urutan yang ke 100, maka N-nya tinggal diganti 100. Nah, 2 dikali 100 tambah 1. Nah, jadi hasilnya 100 tambah 1 itu 101 kali 2. Jadi 202. Nah, ini untuk yang suku ke 100. Pak, pakai ini boleh enggak yang ini? Boleh. Jadi U100 100 ditambah 100 tambah 2. Jadi totalnya itu adalah 202. Sama kan 202. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang tadi juga boleh. Karena hasilnya sama saja ya. Yang ini kita N-nya itu kita keluarkan ya di sini. 2-nya. N-nya itu jadi 2N tambah 2. Di sini karena ada 2N-nya, bukan dikeluarkan ya ini ya. N tambah N jadi 2N tambah 2. Nah, jadi kita keluarkan 2-nya. Jadi 2N plus 1. Jadi pakai yang ini juga sebenarnya boleh ya. Pakai yang ini juga tinggal 100 tambah 100 tambah 2. Jadi 202. Nah, ini untuk yang suku tadi ya. Dengan demikian banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang urutan ke 100 adalah 202 buah. Nah, untuk lebih lanjut, barisan bilangan N suku dihasilkan pada pemecahan masalah sebagai berikut. Nah, U1 yang tadi 4, U2 6, U3 8, sampai ke U yang 100 tadi 202. Maka untuk U yang N, N-nya bebas berapa saja, mau 200, 300. Pokoknya kalau ingin mencari banyaknya persegi, gunakan rumus 2 kali N plus 1. 2 kali N plus 1. Nah, mungkin pertemuannya cukup sampai di sini. Terima kasih telah belajar matematika. Nah, apabila ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung kepada Bapak. Untuk latihannya, coba buka aja buku yang paket. Itu sebagai latihan pribadi.
tidak usah dikumpulkan terlebih dahulu, sebagai penguat materi saja. Nanti untuk tugas selanjutnya Bapak informasikan lagi. Jangan lupa mengisi Google Form atau misalkan Google Classroom-nya untuk absen. Nah, mungkin sekian dulu, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.